Saya lihat ada yang sakit ini, dan juga ada yang mudah karena kecelakaan, tapi umur kan Tuhan yang atur. Itu aja. Kalau saya lihat kan tahun depan adalah tahun naga kayu. Tapi setelah Imlek, setelah Xinjia nanti di bulan Februari, itu biasanya itu masuk adalah tahun naga kayu. Jadi yang saya lihat untuk darat itu biasanya hati-hati banget dengan kebakaran hutan. Ya, karena api dengan kayu berarti akan ada gejolak itu api. Nah, unsurnya unsur kayu, tapi energi api yang akan besar di tahun 2024 seperti panas, berarti kekeringan, berarti kita akan dapat kemarau panjang, ya. Setelah itu gunung berapi, itu yang saya lihat. Jadi ada di Sulawesi juga, ada hati-hati banget, Sumatera, Bengkulu, Jawa Timur, Jawa Tengah. Itu yang perlu diperhatikan, hati-hati banget, karena tahun depan adalah energi api sangat luar biasa. Itu yang saya lihat. Untuk gempanya sendiri gimana? Oke, gempa ada. Karena kalau gunung berapi bergerak atau mengeluarkan erosi, pasti sedikit banyak akan ada gempa. Jadi tahun depan pasti akan ada gempa, seperti itu. Gempa itu dampaknya terlalu parah atau di 2003 atau di 2009 beda kan? Kalau tahun di 2024 ini gempa kalau dibilang parah nggak juga, tapi akan sering terjadi gempa. Itu yang saya lihat. Kalau untuk lautnya sendiri, ada gelombang nggak? Tahun depan jawaban saya akan ada gelombang tinggi, ada, karena angin itu sangat kencang. Jadi hati-hati banget, gelombang akan tinggi karena anginnya kencang. Setelah itu hati-hati juga akan ada puting beliung, itu yang saya lihat. Untuk tsunami sendiri? Tsunami, saya sih berharap tidak ada, ya. Tapi kalau seandainya yang saya lihat ini gunung berapi itu semuanya bergerak, pasti akan ada tsunami. Tapi saya berharap ini tidak. Saya berharap itu, kita berdoa supaya tidak ada musibah di tahun depan, kan seperti itu. Untuk udara sendiri, untuk pesawat, dan akan terjadi apa? Kalau pesawat, saya hanya melihat ada pesawat-pesawat kecil, ya. Setelah itu pesawat besar akan ada mungkin tergelincir, cuman itu doang. Saya kalau masalah kecelakaan, saya sih selalu berdoa semoga tidak ada apa-apa. Balik lagi ke alam, laut dan udara, apa yang harus dipertimbangkan untuk masyarakat sendiri untuk menjaga terjadinya sesuatu yang tidak dimungkinkan? Menjaganya seperti apa? Saya sih seperti kemarau panjang. Kemarau panjang ini pasti akan ada kemarau panjang. Nanti di bulan Juni, Juli, Agustus, September itu akan ada kemarau panjang. Berarti bagaimana caranya masyarakat untuk mengatur, kayak seandainya kita punya penampungan air, bagaimana caranya kita mulai sekarang tuh udah mulai settle, karena tahun ini kan kita air lumayan tahun depan nih air susah. Jadi bagaimana caranya kita mengatur supaya tempat air, seandainya ada sumur-sumur air kayak gitu, bagaimana caranya sekarang kalau nggak ada diakalin, bikin bendungan yang ada pengairan air supaya sawah kita nggak terlalu, gimana caranya mengatur. Itu biasanya urusannya sih sama pemerintah, ya. Cuman ini kita hanya memberi sedikit usulan. Kalau saya seperti itu. Saya itu masalah kebakaran hutan, minimal masyarakat bagaimana caranya supaya lebih sedikit antisipasi lah. Kalau musim kemarau jangan bakar-bakar. Ibaratnya kadang-kadang kan biasanya ada orang yang iseng atau apa, ya, tolong janganlah seperti itu. Karena kalau terjadi kebakaran hutan tahun depan tuh akan parah, itu yang saya lihat. Kebakaran hutannya akan parah sekali. Jadi hati-hati di Kalimantan, setelah itu di daerah Riau, setelah itu Lampung, itu yang perlu diperhatikan banget loh. Hati-hati banget. Nah itu karena akan terjadi
kebakaran hutan yang sangat luar biasa yang saya lihat. Oke, 2024 kan akan menyambut tahun bergesernya 2003 ke 2004. Masyarakat itu menjaga dalam tanda kutip akan merayakan atau di rumah aja nih? Oke, yang saya lihat sih tahun 2024 ini masyarakat akan merayakan tahun baru toh? Iya. Yang saya lihat merayakan tahun baru dengan keadaan yang aman-aman aja dan aman sih yang saya lihat. Cuaca ya pasti akan ada hujan, gerimis, setelah itu ada hujan lumayan lebat, tapi saya lihat sih kayaknya mereka merayakan. Dengan 2004 itu beda dari 2000 yang lain? Beda. Tahun ini tahun yang masyarakat menikmati di tahun baru. Dikarenakan apa, dengan sionya atau dengan geografi yang bagus? Oke, kalau saya lihat dari sio, bukan dari sio ya. Kalau kita lihat itu karena tahunnya tahun kayu dengan api. Jadi kebahagiaan itu kan api itu gelora, gairah itu akan keluar di tahun depan. Jadi jawaban saya masyarakat itu akan mendapat suatu menikmati kayak rasa kebahagiaan itu keluar. Nyai sendiri kan bilang di tahun 2000 itu kan ya kayu sama api. Ya. Untuk suhu politik ini gimana nih? Suhu politik lumayan memanas karena kan besok tahun kan kayu nih. Iya. Naga itu biasanya mengeluarkan api. Jadi jawaban saya akan panas untuk pemilu. Panas dalam tanda kutip? Akan sedikit lumayan beradu. Satu, kedua lagi ada yang tidak menerima kenyataan bahwa dia bisa, saya tahun kemarin kok saya menang, kok tahun ini saya jadi nggak bagus. Bicara menang dari 01, 02 dan 03, Nyai sendiri bisa memprediksi kesepakatan dalam alam ini apa? Kalau yang saya lihat orang yang lebih tua, yang lumayan sepuh, umurnya lumayan tua dan sering gagal, kayaknya tahun ini dia akan naik. Alasan dan prediksi Nyai sendiri apa? Alasannya karena yang saya lihat dia unsurnya logam. Setelah itu memang orang logam itu semakin umur semakin tua dia akan mendapat hoki, keberuntungan yang sangat besar. Karena nih yang naik tahun ini logam hanya satu, karena dia orangnya agak sepuh saja. Untuk calon-calon yang lain? Calon-calon yang lain jawaban saya akan di bawah daripada. Untuk putarannya? Kalau yang saya lihat sih kayaknya bisa putaran 2, tapi ada yang saya lihat lagi, ada yang ingin sekali bagaimana mengatur supaya bisa menjadi putaran 1. Untuk pendampingnya? Pendampingnya, oke, jawaban saya pendampingnya kayak kayaknya yang lebih muda deh. Pendampingnya yang lebih muda. Karena pakai yang saya lihat masyarakat anak-anak muda sekarang kayaknya lagi condong sama anak muda deh. Karena mereka merasa saat sekarang deh anak muda yang maju. Yang dulu-dulu kan semua orang tua, coba deh yang muda. Jadi semangat anak muda kayaknya oke di tahun 2024. Meredamkah di 2003 ke 2004 untuk gesekan sesama orang politik? Kalau dibilang di awal sih agak sedikit tidak menerima ya, tapi di dalam perjalanan mereka akan menerima legowo lah. Tapi akan banyak demo. Yang saya lihat pasti ada demo, sedikit-sedikit ada demo. Karena yang naik bukan yang naik ini yang ingin dijatuhkan, ternyata dia naik. Apa yang bisa mempertimbangkannya itu bisa fokus yang tua dan yang muda? Ya, gimana? Apa yang Nyai bisa lihat dengan arti kata bisa terpilih yang tua atau yang muda? Oke, karena gini ya, saya jujur, yang saya lihat energinya, ya. Jadi ini tahun logam, tahun depan tahun kayu. Sedangkan dari yang eselon 2 itu dia unsur logam, yang cowoknya unsur api. Jadi yang laki-laki yang muda ini membawa hoki untuk yang tua ini. Jadi jawaban saya yang dapat keberuntungan adalah yang unsur logam. Untuk keberuntungan akan terjadi. Ekonomi sendiri gimana? Oke, ekonomi. Jawaban saya ekonomi ya sama aja sih. Sebenarnya ekonomi kita sebenarnya tahun 2023 kita tuh lagi ekonomi lagi nggak bagus. Orang aja tidak menyadari bahwa kita tuh lagi nggak bagus ekonomi. Tapi di tahun 2024 sama, ekonomi kita juga tidak bagus. Tapi masyarakat masih
dibilang tidak menyadari, tapi kadang masih merasa bahwa mungkin ini adalah efek COVID tahun-tahun lalu. Jadi ekonomi kita jadi nggak stabil. Jadi banyak masyarakat tuh merasa legowo, oh iya ya, karena mungkin bekas COVID dulu seperti itu. Untuk pertimbangan masyarakat untuk menilai itu capres oke nomor 1 atau nomor 2 apa? Masyarakat untuk memilih. Gimana? Untuk masyarakat memilih 01 atau 02 atau 03, apa yang bisa memilih dia dengan kriteria yang Nyai tadi jabarkan? Oke. Kalau untuk masyarakat ya, jawaban saya masyarakat sekarang itu sudah mulai lebih oke. Jadi walaupun ada sulutan atau ada omongan tentang menjelekkan apapun, tapi masyarakat sekarang sudah lebih oke karena mereka merasa oh ya udah, selama ini kita selalu mendengar ada isu begini, ada isu begitu. Tapi isunya tetap aja seperti ini, seperti itu juga. Ternyata mereka akan mau mencoba bagaimana sih yang isu yang terah banget, yang dulu katanya harus ada HAM lah, inilah, ternyata sekarang malah masyarakat mau nyoba gimana sih, bener nggak sih, itu yang saya lihat. Oke. Laut, udara, alam semua tercapai. Untuk para artis, selebritis yang akan terjadi di 2004, 1 perceraian atau kematian atau narkoba. Oke, kalau perceraian pasti akan ada perceraian. Pernikahan juga banyak yang menikah, perselingkuhan juga oke. Tapi kalau untuk yang meninggal, saya mohon maaf, umur Tuhan yang tahu. Tapi semoga yang saya lihat ada yang sakit, ini, dan juga ada yang mudah karena kecelakaan, tapi umur kan Tuhan yang atur, itu aja. Untuk perceraian sendiri, oke. Di kalangan selebritis, masalahnya yang sekarang banyak. Oke, yang saya lihat ada perselingkuhan, setelah itu perekonomian, itu yang saya lihat. Poinnya? Poin permasalahan itu akan tuntas di pengadilan atau akan tuntas di pengadilan, yang saya lihat seperti itu. Pasti ada perceraian. Ada inisialnya? Saya jarang memberi inisial. Untuk narkoba sendiri, para narkoba artis ada yang lumayan tua, yang muda sekali ada. Alasan dia pakai narkoba? Alasan dia pakai narkoba, jawaban saya satu, alasan dia pakai narkoba, namanya artis, pasti kan sedikit banyak kesibukan dia sangat padat, itu yang alasan mereka seperti itu. Yang lebih tua mungkin karena sudah terbiasa dan keadaan dia lagi drop, jadi keuangan dia lagi gak bagus, jadi larinya seperti itu yang saya lihat. Pandangannya sendiri kan banyak juga hari ini di tahun 2003 banyak pengajuan dari adat sendiri untuk menggugat salah satu seantara menggugat cerai. Akankah terjadi juga penggugatan cerai itu untuk keputusan atau bisa rujuk lagi? Oke, yang saya lihat tahun depan itu akan ada banyak perceraian. Gugatan akan banyak terjadi perceraian. Tapi ada juga yang rujuk. Tapi rujuknya juga tidak lama. Setelah itu akan ada perpisahan lagi, itu yang saya lihat. Dalam alasan apa dia bisa katakan anak? Alasannya alasan anak. Yang banyak yang untuk merujuk itu bukan alasan apa, kadang-kadang karena alasan anak. Orang rujuk dalam perceraian itu, orangnya udah mau cerai, membuat mereka bisa rujuk. Kalau dia punya anak, biasanya itulah adalah anak faktornya untuk mereka kembali, bukan karena apa-apa. Kadang-kadang mereka berpikir mereka mengorbankan perasaan mereka demi anak mereka, biasanya seperti itu. Untuk artis karir itu sendiri, yang redup atau yang lagi naik ada nggak di 2020? Oke, di tahun 2024 akan ada artis yang biasa akan naik. Setelah itu yang di tahun 2023 yang oke, dia akan turun. Di basis apa? Artis di sinetron? Jawaban saya artis sinetron. Di dunia musik? Musik ada, tapi biasa sih, netral saja. Musik apa? Kenapa? Musiknya yang saya lihat sih kayak band ya. Untuk dangdutnya sendiri? Dangdut, oke. Di tahun 2024 dangdut sama di tahun 2023. Tidak ada yang ngebum. Tapi yang jawaban saya netral sama saja. Oke, semua rangkuman dari yang Nyai prediksi di awal atau di akhir 2023 menyambut 2024 apa? Rangkuman dari semua ini. Rangkuman dari semua ini adalah satu aja jawaban saya. Apa yang terjadi dalam kehidupan kita harus banyak bersyukur. Satu, apapun yang membuat kita bisa di atas, suatu saat kita bisa di bawah. Begitu juga kan saat kita masih di bawah, pasti kita bisa ke atas. Kenapa? Kalau kita bisa mengingat itu, kita bisa menyudahi apa yang terjadi dalam kehidupan kita. Jadi jangan pernah kita
merasa minder, merasa tidak percaya, merasa tidak yakin, karena semua itu pasti akan bisa berubah bila mana kita bisa yakin. Untuk pemilihan capres sendiri, keegoan, suhu panas politik? Ya pasti akan ada ego, nggak ada orang ada ego, di dalam politik itu pasti ada ego. Untuk solusi semua semua pengen kekuasaan, kan seperti itu. Untuk Nyai sendiri, untuk masyarakat sendiri harus bisa meredam dalam sisi apa? Dalam sisi masyarakat meredam, karena yang saya lihat ya, sekarang itu masyarakat tidak begitu mereka yakin dengan hati mereka. Sekarang masyarakat tuh yakin dengan hati mereka, tidak seperti di tahun 2023 ya, 2019 ya. Tahun 2019 itu kan gosokan apa masyarakat mengikuti, tapi di tahun 2024 ini masyarakat banyak mengikuti hati nurani mereka sendiri. Itu yang saya lihat. Terpilihnya capres di 2024, untuk Nyai sendiri, apa yang harus ditekan dan harus dimajukan untuk Indonesia ke depan? Oke, kalau jawaban saya perekonomian pasti. Karena banyak masyarakat Indonesia itu sekarang tuh ekonomi kita banyak turun di bawah, karena keadaan lagi jatuh loh sebenarnya, seperti itu. Itu kedua, bagaimana caranya memajukan tenaga kerja buat masyarakat bisa ekonominya lebih bagus, bikin lapangan kerja yang sangat oke. Setelah itu kalau bisa sih saya ingin berharap banget bagaimana caranya untuk tetap, bagaimana budaya Indonesia itu kan kita banyak budaya, bagaimana sekarang budaya Indonesia itu membuat bisa lebih terkenal lagi. Jadi karena kita budaya Indonesia itu sangat luar biasa. Saya pengen sekali seperti itu. Saya berharap presiden yang ada ini bagaimana caranya untuk membuat budaya Indonesia ini bisa lebih dikenal seluruh dunia. Untuk gejolak hukum, harus gimana? Tidak timbang tindih? Jawaban saya untuk hukum ya sama aja seperti ini. Pasti tumbang tindih, hukum tetap seperti ini. Tetap sama, tidak adil juga. Sama aja yang saya lihat. Bagi yang orang yang minta pertolongan yang orang bawah ya tetap aja sama aja, tidak ada perubahan, sama. Mau siapapun pemimpinnya sama aja, yang saya lihat seperti itu. Ada kasus yang lebih heboh nggak di tingkat pejabat gitu? Ada korupsi. Di tingkat artis yang akan heboh, jawaban saya ada perselingkuhan itu. Alam yang saya lihat di gunung berapi. Besar, kecil? Ya pasti ada yang besar. Kalau wabah penyakit nih? Penyakit COVID, jawaban saya tetap masih COVID. Tapi sekarang COVID ada, tapi bisa diredam seperti itu.